Musik orkestra yang megah mendadak tercekik. Seluruh tamu undangan di ballroom hotel bintang 5 itu membeku. Tatapan mereka tertuju pada pintu utama. Seorang perempuan dalam seragam tentara lengkap dengan pangkat letnan kolonel berdiri tegap di sana. Tangannya menggenggam erat dua tangan kecil. Dua anak lelaki kembar berusia sekitar 5 tahun. Dan wajah mereka persis seperti wajah sang mempelai pria yang sedang berdiri di pelaminan dengan segelas anggur yang kini pecah berantakan di lantai marmer. Pengantin wanita tersenyum kaku, wajahnya pucat bagai kain kafan. Perempuan itu menatap langsung ke arah sang mantan. "Selamat menikah, Vino. Aku bawakan hadiah spesial. Kedua putramu." 5 tahun sebelumnya. Namanya Aisyah, seorang perwira muda yang cerdas dan tangguh, berasal dari keluarga sederhana di Garut. Dia bertemu Vino, seorang pengusaha sukses dari Jakarta, dalam sebuah acara pengabdian masyarakat TNI. Cinta mereka berawal dari ketulusan. Vino terpesona pada ketegasan dan kesederhanaan Aisyah. Aisyah jatuh hati pada kesungguhan Vino yang kala itu tidak pernah malu dengan latar belakangnya. Pernikahan mereka dihadiri teman-teman sekesatuan Aisyah dan rekan bisnis Vino. Saat itu, semua berjalan indah, tapi bayangan hitam sudah mengintai dari awal. Keluarga Vino, khususnya ibunya, Ibu Retno, seorang wanita borjuis keras kepala, tak pernah menerima Aisyah. "Dia cuma prajurit dari kampung. Apa yang bisa dia bawa untuk keluarga kita? Koneksi? Warisan? Nol," bisiknya pada Vino suatu sore. Aisyah berusaha keras. Dia belajar tata krama pergaulan tinggi, mencoba memasak hidangan rumit yang disukai mertua, dan selalu tampil sempurna di setiap acara keluarga. Namun setiap usahanya hanya dibalas dengan sinisme dan pandangan merendahkan dari Ibu Retno dan sanak keluarga besarnya. Dalam setiap pertemuan, sindiran halus selalu meluncur. "Vino kan butuh istri yang bisa jadi partner di dunia bisnis, bukan cuma jago baris berbaris," ucap seorang bibi. Awalnya Vino membela Aisyah, tapi tekanan itu perlahan menggerusnya. Dia mulai diam saat ibunya menghina istrinya. Aisyah terluka, tapi dia mencoba bertahan demi cinta yang masih tersisa. Badai menerjang saat bisnis Vino mengalami krisis besar. Perusahaannya diambang kebangkrutan. Ibu Retno melihat ini sebagai kesempatan emas. Suatu malam, di rumah mewah keluarga Vino, Ibu Retno mengadakan pertemuan keluarga. Dengan tegas, di depan semua saudara, dia mengultimatum. Satu-satunya cara menyelamatkan perusahaan adalah dengan merger, dan merger terbaik adalah dengan keluarga Hartono. Putri mereka, Cynthia, sudah lama menyukaimu, Vin. Dia lulusan luar negeri, keluarganya punya jaringan kuat. Ceraikan Aisyah yang tidak berguna ini dan nikahi Cynthia. Itu pilihanmu. Perusahaan ini atau perempuan kampung itu. Ruangan sunyi. Semua mata tertuju pada Vino. Aisyah yang duduk di sampingnya merasa dunia berputar. Dia menatap suaminya, berharap melihat perlawanan, sebuah keberanian untuk mengatakan tidak. "Vin," bisik Aisyah, suaranya hampir tak terdengar. Vino tidak menatapnya. Dia menunduk, menatap tangan sendiri. Wajahnya berkerut dalam konflik batin yang menyiksa. Diamnya lebih menyakitkan daripada ributan kata-kata Ibu Retno. Itu tidak mudah, Bu," gumam Vino akhirnya. "Mudah," bentak Ibu Retno. "Tanda tangani surat cerai ini dan semua masalahmu selesai. Cynthia sudah setuju. Hartono siap menalangi semua utangmu." Seorang paman menambahi, "Sudah Vino, dengarkan ibumu. Lihat keadaanmu sekarang. Apa Aisyah bisa bantu? Dia cuma bisa memerintah prajurit, bukan mengatur keuangan." Aisyah merasa seperti ditelanjangi dan dihina di depan umum. Air matanya sudah siap tumpah, tapi dia tahan. Dia adalah prajurit. Dia tidak akan menangis di depan musuh.
Tapi yang paling membuatnya hancur adalah melihat Vino, pria yang dicintainya, seperti anak kecil yang ketakutan, tidak berdaya melawan tekanan keluarganya sendiri. "Aisyah," kata Ibu Retno, melemparkan selembar kertas dan pena ke hadapannya. "Kalau kau memang mencintai Vino, buktikan, relakan dia. Tanda tangani surat cerai ini, jangan jadi beban." Terdengar desahan dan bisikan setuju dari sekitar meja. Aisyah memandang Vino untuk terakhir kalinya, mencoba mencari secercah cahaya di matanya. Tapi Vino tetap tak bergerak, tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan yang lumpuh. Jantung Aisyah remuk. Cinta ternyata tak cukup melawan keserakahan dan gengsi. Dengan tangan gemetar, tapi dengan tekad yang tiba-tiba mengeras seperti baja, Aisyah mengambil pena. Dia menandatangani surat itu. Sebuah titik air jatuh, membasahi tanda tangannya. Dia berdiri, punggung tegak lurus, tatapannya tajam memandang setiap orang di ruangan itu, terutama Ibu Retno. "Saya pergi. Saya tidak pernah ingin menjadi beban bagi siapapun. Tapi ingat baik-baik, saya pergi bukan karena kalah, tapi karena saya memilih untuk tidak lagi berada di tempat di mana harga diri saya diinjak-injak." Tanpa menoleh lagi pada Vino yang masih terduduk lesu, Aisyah berjalan keluar dari rumah yang dulu dia anggap sebagai rumahnya sendiri. Langkahnya mantap, meski hati di dalamnya hancur berkeping-keping. Malam itu hujan turun sangat deras. Aisyah keluar hanya dengan sebuah koper kecil. Penjaga rumah yang sudah lama mengenalnya dengan sedih menawarkan bantuan. "Ibu Aisyah, mau saya panggilkan taksi?" "Tidak perlu, Pak Jono. Saya baik-baik saja," jawab Aisyah, suaranya parau namun tegas. Dia melangkah masuk ke dalam kegelapan dan guyuran hujan, membiarkan air bercampur dengan air mata yang akhirnya deras mengalir. Kembali ke asrama kesatuan, Aisyah memasuki fase hidup seperti robot. Siang hari, dia adalah Letnan Aisyah yang disiplin dan tanpa celah, memimpin latihan dengan suara lantang yang menenggelamkan segala nestapa. Malam hari, di kamar asrama yang sunyi, dia mengunci diri, bekerja sampai kelelahan agar tidak mengingatkan penghancuran pernikahannya. Sahabatnya, Sersan Mayor Hani, seorang perawat di kesatuan, sering mengkhawatirkannya. "Ais, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup masih panjang." "Saya kuat, Han. Jangan khawatir," balas Aisyah dengan senyuman tipis yang tak sampai ke mata. Sementara itu, Vino tenggelam dalam lautan penyesalan. Dia mengurung diri, menghabiskan malam dengan minuman keras. Teman-temannya menegur, "Kau telah kehilangan mutiara, Vin. Aisyah itu wanita sejati." Tapi Vino hanya bisa terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Lalu, sebuah kejutan datang. Dalam pemeriksaan kesehatan rutin, dokter menyodorkan hasil USG ke hadapan Aisyah dengan senyum lebar. "Selamat, Ibu Letnan, Anda mengandung, dan bukan satu, tapi dua." Dunia Aisyah berhenti sejenak. Tangan otomatis menempel ke perutnya yang masih rata. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya meledak. Namun di tengah kepedihan, sebuah senyuman kecil merekah di bibirnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada harapan. Ada alasan untuk benar-benar bertahan hidup. Malam itu, di kamar asramanya, Aisyah duduk di ambang jendela, mendengar derai hujan. Tangannya mengelus perutnya dengan lembut. "Nak," bisiknya pada janin dalam kandungannya, "Ibu janji akan melindungi kalian. Ibu akan jadi ibu sekaligus ayah untuk kalian. Ibu tak akan membiarkan siapapun merendahkan kalian." Janji itu diucapkan dengan keyakinan baja. Dari seorang istri yang terbuang, Aisyah bertransformasi menjadi seorang calon ibu pejuang. Waktu berlalu. Kehamilannya membesar. Dia tetap bertugas, meski pindah ke posisi administrasi yang lebih ringan. Rekan-rekan di kesatuan memandangnya dengan hormat dan kagum. Sersan Hani selalu menyelipkan makanan bergizi untuknya. "Anakmu nanti pasti sekeras baja seperti ibunya," candanya. Hari persalinan tiba lebih awal.
bertepatan dengan badai besar yang melanda wilayah itu. Listrik padam, jalanan banjir. Aisyah merasakan kontraksi hebat. Dengan susah payah, rekan-rekannya membawanya ke rumah sakit tentara terdekat dengan ambulans yang nyaris tersendat di tengah banjir. Di ruang bersalin yang hanya diterangi lampu darurat dan senter, Aisyah berjuang sendirian. Tak ada suami, tak ada keluarga yang menunggu. Hanya Sersan Hani yang menggenggam tangannya. "Ayo Ais, kamu kuat. Untuk anak-anakmu." Dengan teriakan terakhir yang menyedot semua sisa tenaga, 2 tangisan bayi membahana di ruangan itu, mengalahkan deru badai di luar. 2 bayi lelaki sehat lahir ke dunia. Dengan tubuh lemas dan air mata bahagia, Aisyah memeluk kedua anaknya. "Kalian berdua," bisiknya dengan suara serak. "Kakak akan bernama Vito, pemberani dan kuat. Adikmu Vino, bijaksana dan tenang. Ibu memberi kalian nama yang mengingatkan pada ayah kalian, agar kelak kalian tahu dari mana asalmu, dan agar kalian tidak menjadi seperti dia." 5 tahun kemudian, Aisyah telah menjadi Letnan Kolonel Aisyah, seorang perwira menengah yang disegani karena kompetensi dan integritasnya. 2 anak lelakinya, Vito dan Vino, tumbuh dengan riang di lingkungan asrama. Vito lincah dan pemberani, sering menirukan gerakan baris berbaris para prajurit. Vino kecil lebih kalem dan perhatian, sering mengingatkan kakaknya yang usil. Mereka adalah kebanggaan kesatuan. Setiap orang memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab sebagai ibu tunggal, Aisyah telah membangun kehidupan yang utuh dan bermartabat. Sementara itu, kehidupan Vino berjalan di rel yang dipaksakan ibunya. Setelah perceraian, Ibu Retno memaksanya untuk mendekati Cynthia Hartono. Vino menolak bertahun-tahun, berusaha membangun kembali perusahaannya sendiri, tapi selalu gagal. Tekanan Ibu Retno semakin menjadi. "Aku sudah tua, mau sampai kapan kau berkeras hati? Lihat Cynthia, dia cantik, dari keluarga terpandang. Dia bisa membawamu ke puncak lagi." Akhirnya dalam keputusasaan dan rasa bersalah yang telah berubah menjadi kepasrahan pahit, Vino menyerah. Dia setuju untuk menikahi Cynthia. Pernikahan mewah pun digelar. Undangan dicetak di atas kertas bermutu, dikirim ke seluruh elit Jakarta. Media menyebutnya pernikahan strategis yang akan mengubah peta bisnis ibu kota. Sebuah undangan tanpa sengaja sampai di meja kerja Letkol Aisyah. Saat melihat nama Vino dan Cynthia terpampang di kartu undangan mewah itu, dunia Aisyah kembali senyap sejenak. Luka lama yang dikira sudah mengering ternyata masih bisa berdarah. Dia ingin meremas dan membuang undangan itu. Tapi saat itu, Vito dan Vino kecil berlari masuk ke ruangannya. "Ibu, itu apa? Surat yang bagus," seru Vito mengambil kartu itu. "Ini undangan pesta, Bu," tanya Vino kecil dengan polos. Melihat mata polos anak-anaknya yang penasaran, hati Aisyah teriris. Mereka punya hak untuk tahu. Mereka punya hak untuk melihat ayah mereka, meski sang ayah pernah memilih untuk meninggalkan mereka. Setelah bermalam suntuk berdiskusi dengan Sersan Hani, Aisyah membuat keputusan yang berani. "Saya tidak akan datang untuk merebutnya kembali. Saya datang untuk menunjukkan pada dunia, khususnya pada kedua anak saya, bahwa kami berdiri tegak tanpa perlu merangkak-rangkak meminta belas kasihan. Kami ada dan kami kuat." Dia memutuskan untuk datang ke pesta pernikahan itu bersama kedua putranya. Dan itulah yang membawa kita pada detik-detik dramatis di ballroom hotel mewah itu. Letkol Aisyah dalam seragam dinas lengkap yang mencerminkan harga diri dan prestasinya berdiri gagah di pintu. Di sebelah kanan dan kirinya, Vito dan Vino kecil berpakaian rapi. Wajah mereka adalah bukti hidup yang tak terbantahkan.
Vino di atas panggung pelaminan bagai disambar petir. Gelas anggur di tangannya jatuh pecah berantakan. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Cynthia, sang pengantin, tersenyum kaku yang perlahan retak. Tatapannya beralih panik antara Vino dan dua anak lelaki yang mirip sekali dengan calon suaminya. Ibu Retno yang duduk di barisan terdepan dengan wajah penuh kemenangan mendadak kehilangan semua warna di pipinya. Suara gemuruh para tamu yang awalnya berbisik kini menjadi riuh rendah yang tak terkendali. Kamera-kamera media yang tadinya fokus pada pengantin berputar dengan cepat ke arah pintu. Aisyah tak bergeming. Dia menatap ke depan, lalu menuntun kedua anaknya melangkah masuk ke dalam ballroom. Setiap langkah mereka di atas karpet merah seolah bergema menghentikan dentuman musik. Mereka berjalan perlahan menuju arah tempat Vino berdiri. Ruangan yang megah itu kini terasa seperti arena gladiator. Semua mata, semua kamera, semua napas tertahan menunggu sebuah ledakan yang pasti akan datang. Sepi yang mencekam itu pecah oleh suara Vito kecil. "Ibu, itu ayah ya?" Tanyanya dengan suara lantang dan polos, menunjuk langsung ke arah Vino yang masih terpaku di pelaminan. Kalimat itu seperti pisau yang memotong sisa-sisa ketegangan, sekaligus menyulut api baru. Bisikan-bisikan berubah menjadi riuh yang nyaring. "Ayah! Dengar itu! Anak itu manggil ayah!" Astaga, mirip sekali. Jadi selama ini Vino punya anak? Dari siapa? Cynthia, mempelai wanita, mundur selangkah. Wajahnya yang cantik kini memutih, dihiasi riasan yang mulai luntur oleh keringat dingin. Dia menatap Vino dengan tatapan menuntut, menggenggam buket bunganya hingga tangkai-tangkainya hampir patah. "Vino, apa artinya ini?" Suaranya bergetar, penuh dengan rasa terhianati yang sudah mulai mendidih. Ibu Retno melompat dari kursinya, wajahnya merah padam karena kemarahan dan kepanikan. "Cynthia sayang, tunggu. Ini pasti salah paham. Orang ini, dia mantan yang sakit hati. Dia pasti menyewa anak-anak untuk merusak acara kita." Teriaknya, suaranya nyaring mencoba menenggelamkan keributan. Tapi usahanya sia-sia. Kehadiran Letkol Aisyah dengan seragam kebanggaan dan dua anak yang merupakan tiruan sempurna Vino kecil adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Aisyah tidak menjawab teriakan Ibu Retno. Dia tidak menatap Cynthia. Dia bahkan tidak langsung memandang Vino. Dengan tenang yang luar biasa, dia membungkuk, berjongkok di antara kedua anaknya. Vino, bisiknya dengan suara lembut namun tegas, hanya untuk mereka bertiga. "Ibu di sini, tak usah takut." Lalu, dia berdiri. Tatapannya yang dingin dan berwibawa kini beralih ke Vino. Di mata itu, Vino tidak melihat kesedihan atau kemarahan wanita yang ditinggalkan. Yang dia lihat adalah ketegasan seorang perwira dan kekecewaan yang telah membeku menjadi ketidakpedulian. "Maaf mengganggu pestamu, Vino," ucap Aisyah, suaranya jernih, terdengar hingga ke sudut ruangan yang sunyi. "Saya tidak berniat merusak. Saya hanya ingin memenuhi permintaan anak-anak saya. Mereka ingin melihat wajah ayah mereka, setidaknya sekali sebelum kau sepenuhnya menjadi milik orang lain." Setiap kata diucapkan dengan presisi, menusuk langsung ke jantung. Vino merasa tenggorokannya kering. Dia ingin berlari, ingin memeluk anak-anak itu, ingin berteriak meminta maaf pada Aisyah. Tapi kakinya terpaku. Rasa malu, bersalah, dan kejutannya membuatnya lumpuh total. "Kau berbohong!" bentak Ibu Retno, maju beberapa langkah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Aisyah. "Kau tega menggunakan anak-anak tak berdosa untuk balas dendam. Keluarlah dari sini sebelum kupanggil polisi." Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai merekam dengan ponsel. Beberapa rekan bisnis Vino berusaha menengahi dengan canggung. Tiba-tiba, Vino kecil, yang selama ini dia memegangi tangan ibunya, melepaskan pegangannya.
Dengan langkah kecil yang penuh keyakinan, dia berjalan mendekati panggang pelaminan. Semua orang terkesima, termasuk Aisyah yang tidak menyangka. Vino kecil berhenti di depan Vino dewasa. Dia mendongak, matanya yang jernih dan cerdas menatap wajah yang sangat mirip dengannya. Lalu, dengan kematangan yang tak pantas untuk usianya, dia berkata pelan, "Ibu tidak bohong. Ibu Aisyah bilang ayah punya alasan pergi dulu. Tapi kami tidak marah. Kami cuma pengen lihat ayah." Ucapan polos dan pemaaf itu bagai pukulan telak bagi Vino. Dia terhuyang, air matanya akhirnya meledak. Dengan gerakan tiba-tiba, dia terjatuh berlutut di depan anaknya, tangannya meraih pundak Vino kecil. Nak, maafkan ayah. Ayah pengecut." Isaknya tak lagi peduli pada 100 pasang mata yang menatap, pada kamera yang terus berkedip, pada rencana pernikahan megahnya yang telah hancur berantakan. Pemandangan itu, seorang pengusaha tersohor berlutut menangis di depan anak lelaki kecilnya di tengah pesta pernikahannya sendiri, adalah gambaran yang tak akan pernah terlupakan. Cynthia menjerit kecil. Dia melemparkan bukit bunganya ke lantai. "Jadi ini yang selama ini kau sembunyikan. Kau punya istri, kau punya anak, dan kau membiarkanku jadi bulan-bulanan di depan semua orang?" Air mata kemarahan dan rasa malu mengalir di pipinya. Dia menatap Ibu Retno. "Dan Anda, Ibu, Anda tahu semuanya, bukan? Ini semua hanya permainan bisnis untuk Anda." Ibu Retno mencoba membela diri, tapi kata-katanya tenggelam dalam kegaduhan. Ayah Cynthia, Tuan Hartono, berdiri dengan wajah gelap. "Retno, Vino, tampaknya perjanjian kita sudah tidak relevan. Pernikahan ini batal, dan merger, lupakan saja." Dia menggandeng lengannya putrinya yang sedang terisak. "Mari pulang, sayang." Dengan itu, satu persatu tamu undangan mulai pergi, meninggalkan kehancuran total di ballroom yang megah. Hanya tersisa Aisyah dan anak-anaknya, Vino yang masih berlutut, Ibu Retno yang tampak 10 tahun lebih tua, serta beberapa staf hotel yang kebingungan. Aisyah mendekat. Dia meletakkan tangan di bahu Vino kecil, menariknya pelan ke belakangnya. "Sudah, Nak, ayahmu sedang sedih. Biarkan dia sendiri dulu." Tapi Vino dewasa mengangkat kepalanya, matanya basah dan penuh penyesalan yang tak terbendung. Aisyah, aku tidak tahu tentang mereka. Kau tidak pernah beritahu." Aisyah menghela napas, bukan napas penuh emosi, tapi napas panjang karena lelah. "Apa gunanya memberitahumu, Vino? Saat aku mengandung, kau sedang sibuk menyelamatkan perusahaan dengan cara meninggalkanku. Saat aku berjuang melahirkan mereka sendirian di tengah badai, di manakah kau? Saat mereka demam tinggi, belajar berjalan, pertama kali masuk sekolah, di manakah kau? Kau memilih duniamu, dan aku memilih mereka." Setiap pertanyaan adalah pukulan yang lebih telak dari sebelumnya. Vino tak bisa membantah. Dia tahu Aisyah benar. "Aku minta maaf," bisiknya. Suaranya hancur. "Aku bodoh, aku lemah." "Kau memang lemah, Vino," sahut Ibu Retno tiba-tiba. Suaranya getir. "Lihat apa yang kau lakukan pada semua rencanaku, pada perusahaan kita." Vino akhirnya menatap ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada api kemarahan yang menyala di matanya. "Ibu, cukup. Lihatlah hasil rencana Ibu. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Aku kehilangan 5 tahun pertama kehidupan anak-anakku. Dan untuk apa? Untuk perusahaan yang sekarang tetap saja hampir bangkrut karena dasarnya adalah kebohongan dan paksaan." Teriakan Vino menggema di ballroom yang hampir kosong. Ibu Retno terpana, tak menyangka anaknya berani melawannya seperti itu. Vino kembali menatap Aisyah. "Aku tak berhak meminta apapun, tapi izinkan aku. Tolong, izinkan aku mengenal mereka, menjadi ayah untuk mereka, sekecil apapun kesempatanku." Aisyah memandangnya lama. Dia melihat penyesalan, tapi dia juga mengingat betapa mudahnya Vino dulu hancur di bawah tekanan. Dia melihat Vito dan Vino kecil yang memandangnya dengan harapan. Mereka memang membutuhkan fidur ayah. "Bukan aku yang harus mengizinkan," jawab Aisyah akhirnya. Suaranya datar. "Mereka bukan milikku. Mereka adalah individu. Tapi kau harus paham, hubunganmu dengan mereka akan berada di bawah syarat-syaratku. Dan syarat pertama, Ibu Retno tidak akan pernah ikut campur, tidak akan pernah merendahkan mereka atau menyentuh mereka dengan kata hina. Jika itu terjadi, aksesmu langsung putus." Ibu Retno hendak membantah, tapi Vino mengangkat tangan.
Setuju, katanya dengan tegas. Aku akan atur semuanya. Aisyah mengangguk singkat. Bagus, sekarang kami akan pergi. Anak-anak lelah. Dia menoleh pada Vito dan Vino. Ayo, kita pulang ke asrama. Tapi Bu, ayah, gumam Vito. Ayahmu butuh waktu untuk membereskan kekacauannya di sini. Kata Aisyah, lembut namun tegas. Nanti lain kali. Dengan itu, Letkol Aisyah membawa kedua putranya keluar dari ballroom, meninggalkan Vino yang masih berlutut di atas puing-puing pernikahan dan mimpinya, serta ibunya yang tercengang oleh pemberontakan anaknya sendiri. Keesokan harinya, skandal itu menjadi berita utama. Pernikahan miliarder ternoda, mantan istri TNI dan 2 anak hadir sebagai kado. Foto Vino berlutut di depan anaknya dan Aisyah yang tegap dalam seragamnya tersebar luas. Narasi publik berbalik 180 derajat. Aisyah dipuji sebagai wanita kuat dan ibu hebat, sementara Vino dan keluarganya dihujat sebagai sosok yang tidak berprinsip. Dampaknya langsung terasa. Mitra bisnis menghilang, investor menarik dananya, perusahaan Vino benar-benar kolaps. Ibu Retno yang selama ini bergantung pada gengsi dan koneksi, menemukan dirinya dikucilkan di lingkaran sosialnya. Sementara itu, di lingkungan asrama TNI, Aisyah juga menghadapi cobaan. Meski banyak rekan yang mendukung, tak sedikit pula bisikan dan pandangan aneh. Dia sengaja mengungkit masa lalu untuk apa? Dia datang ke pesta mantan suaminya, bawa anak pula, kurang ajar. Bisikan itu sampai juga ke telinga Vito dan Vino kecil di sekolah mereka. Suatu hari, Vito pulang dengan mata sembab. Seorang teman sekelasnya mengejek, katanya dia tidak punya ayah yang benar, hanya ibu tentara. Vito yang temperamental hampir berkelahi. Aisyah setelah mendengar ceritanya, duduk di antara kedua anaknya. Dengar nak, ayah kalian ada. Dia membuat kesalahan besar dan dia sedang berusaha memperbaikinya. Tapi yang paling penting, kalian harus ingat, nilai seseorang bukan ditentukan dari siapa ayah atau ibunya, tapi dari karakter mereka sendiri. Kalian adalah anak-anak yang hebat, pemberani dan baik hati. Itu yang penting. Namun, luka di hati anak-anak tak mudah sembuh. Vino yang kini tinggal di apartemen sederhana dan mencoba menghidupi dirinya dengan usaha kecil, berusaha menjalankan janjinya. Dia datang berkunjung sesuai jadwal yang disepakati, membawa mainan sederhana, mengajak mereka ke taman. Awalnya canggung, Vino kecil bahkan agak takut padanya. Tapi Vino dewasa bersabar, dia belajar menjadi ayah dari nol. Cara mengikat sepatu, cara menenangkan mimpi buruk, cara memahami karakter unik masing-masing anak. Dia melihat Aisyah di dalam mereka, ketegasan Vito, ketenangan Vino kecil, dan penyesalannya semakin dalam. Suatu sore, saat Vino mengantar anak-anak pulang ke asrama, dia bertemu Aisyah di pos penjagaan. "Terima kasih sudah menjemput mereka," ucap Aisyah singkat. "Tidak, terima kasih sudah memberiku kesempatan." Dia melihat Aisyah, wanita yang dulu lembut, kini berbalut ketegasan yang memancar dari setiap pori-porinya. "Ais, bagaimana kabarmu? Sungguh-sungguh." "Baik, sibuk, seperti biasa," jawab Aisyah menghindari kontak mata yang terlalu dalam. "Anak-anak, mereka luar biasa. Kau telah membesarkan mereka dengan sangat baik." "Ya, karena harus." Ada sengatan kecil di jawaban itu. Percakapan mereka terputus oleh teriakan Vito yang sedang dikejar temannya di lapangan. Mereka terdiam sejenak, menyaksikan anak-anak mereka tertawa. "Perusahaanmu?" tanya Aisyah tiba-tiba, tanpa diduga. "Bangkrut, lelang. Aku mulai dari nol lagi," jawab Vino. "Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan. Akhirnya aku bisa bernapas tanpa beban gengsi ibu." Aisyah mengangguk pelan. Terkadang kita baru bisa membangun sesuatu yang kuat di atas reruntuhan yang sebenarnya. Pertemuan-pertemuan kecil itu perlahan membangun sebuah dinamika baru. Vino konsisten. Dia tidak hanya datang saat senang. Dia datang saat anak-anak sakit,
saat ada pertemuan orang tua di sekolah, saat mereka hanya butuh ditemani mengerjakan PR. Perlahan tapi pasti, Vito dan Vino kecil membuka hati. Panggilan Pak Vino berubah menjadi Ayah Vino. Namun Ibu Retno tidak tinggal diam. Rasa malu dan marahnya berubah menjadi dendam terhadap Aisyah yang dia anggap sebagai sumber malapetaka. Dia mulai melancarkan serangan halus. Dia menyebarkan surat kaleng di lingkungan TNI, menuduh Aisyah memanfaatkan anak untuk menjerat mantan suaminya. Dia bahkan mendatangi Komandan Kesatuan Aisyah dengan dalih prihatin akan reputasi kesatuan yang dicemari skandal pribadi anak buahnya. Tekanan itu mulai berdampak. Atasan Aisyah memanggilnya. "Letkol Aisyah, kami menghargai pengabdianmu. Tapi masalah pribadimu ini mulai menimbulkan kegaduhan. Pertimbangkan untuk cuti atau mutasimu ke daerah lain untuk sementara waktu." Aisyah merasa terpojok. Prestasi dan dedikasinya selama ini seolah tak berarti di hadapan gosip. Tapi dia bukan tipe yang menyerah. "Permisi, Kolonel," jawabnya dengan hormat namun tegas. "Saya tidak melakukan kesalahan. Saya hadir di pernikahan itu sebagai ibu yang memenuhi permintaan anak-anak untuk melihat ayah mereka. Saya tidak memulai konflik. Jika ada yang harus diselesaikan, itu adalah masalah pribadi keluarga mantan suami saya yang berusaha mencemarkan nama baik saya. Saya yakin institusi kita cukup adil untuk membedakan antara fakta dan fitnah." Kolonel itu menghela napas. Dia mengenal Aisyah sebagai perwira teladan. "Baik, tapi Aisyah, berhati-hatilah. Dunia luar kejam. Niat baikmu bisa selalu dipelintir." Keluarnya Aisyah dari ruangan atasannya didengar oleh Ibu Retno yang memiliki mata-mata di tempat itu. Wanita tua itu merasa mendapat kemenangan kecil. Dia meningkatkan tekanannya. Kali ini, dia menggunakan pengacaranya untuk mengirim surat resmi ke Aisyah, menuduhnya menghalangi hubungan anak dengan kakek neneknya, dirinya sendiri, dan secara tidak langsung mengancam akan memperjuangkan hak asuh jika Aisyah dinilai tidak kooperatif. Ancaman itu membuat darah Aisyah mendidih. Tapi dia tahu, bertarung di ranah hukum dengan perempuan yang punya sumber daya itu akan melelahkan dan bisa menyakiti anak-anak. Vino, yang mengetahui hal ini dari pengacaranya sendiri, yang juga dulu menangani perceraian mereka, akhirnya meledak. Dia mendatangi rumah ibunya untuk terakhir kalinya. "Kau akan berhenti, Ibu, sekarang juga," kata Vino di depan pintu, tidak mau masuk. "Kau berpihak pada wanita itu, pada anak-anak haram itu," hardik Ibu Retno. "Mereka adalah cucu kandungmu, Ibu," teriak Vino, kehilangan kesabaran. "Dan Aisyah adalah ibu mereka, wanita yang kau hancurkan hidupnya. Jika Ibu menyentuh mereka lagi, dengan cara apapun, Ibu jangan harap akan melihat aku atau mereka lagi. Aku akan pindah, ganti nama jika perlu, untuk melindungi keluarga kecilku dari racunmu." Kata-kata terakhir Vino itu seperti tamparan. Ibu Retno melihat ketegasan yang tak pernah dilihatnya pada anaknya. Untuk pertama kalinya, dia takut kehilangan satu-satunya anaknya selamanya.